Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang informatika kelas 12, yaitu membahas bab 1, kualitas program atau source code. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini adalah materi mengetahui kualitas program atau source code di bab 1 ya. Kelas 12 kita akan membahas bagaimana cara mengecek atau menguji kualitas program dan sebagainya. Poin yang A, mengetahui kualitas program atau source code. Pada pengujian sebuah program, kita harus mengenali hierarki ya, dari hulu sampai ke hilir ya, dari atas sampai ke bawah, dari kualitas perangkat lunak. Pertama, suatu produk perangkat lunak harus menyediakan fungsi suatu jenis dan waktu yang sama ketika pemakai memerlukannya. Kedua, produk harus berjalan. Jika produk memiliki kecacatan, maka produk tersebut tentunya tidak ada konsistensi kelayakan. Jadi harus tanpa memiliki kecacatan kalau bisa ya. Jadi di sini gunanya bagaimana cara menanggulangi hal tersebut. Para pemakai tidak akan menggunakannya dengan mengabaikan atribut-atribut yang menyertainya. Hal tersebut tidak berarti bahwa kecacatan selalu menjadi prioritas yang paling utama dalam menolak suatu produk, tetapi akan menjadi sangat penting dalam melihat layak atau tidaknya. Jika tingkatan cacat minimum belum dicapai, maka berbagai hal tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Jadi produk atau aplikasi atau program ya, yang layak itu yang tidak memiliki kecacatan. Jadi di sini si pemakai atau end user bisa menggunakan seluruh atribut-atribut, kegunaan, fitur dan lain sebagainya yang ada pada program tersebut. Oke, jadi bisa berjalan semuanya. Lanjut. Selanjutnya adalah poin ke-1, kriteria evaluasi untuk menguji program. Guna mengetahui kriteria yang digunakan untuk pengujian sebuah program, berikut beberapa kriteria evaluasi untuk pengujian program. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama atau poin A, yaitu readability ya. Readability berarti sebuah program dapat dan mudah untuk dibaca serta dipelajari oleh user atau pengguna, baik itu programmer ya, maupun user biasa setidaknya bisa mengerti algoritmanya. Jadi alur langkahnya ya bisa dimengerti atau mudah dipahami. Readability adalah salah satu kriteria yang terpenting karena tingkat readability dari sebuah program akan memengaruhi kecepatan proses development atau pengembang, maintenance atau pemeliharaan, penambahan fitur, dan tentunya mempermudah saat debugging atau debugging itu artinya pengecekan kecacatan atau ngebug gitu, bug. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi readability. Yang pertama adalah simplicity atau sederhanaan, orthogonality, statement control, tipe data dan struktur data, sintaks dan lexical convention. Itu yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi readability. Oke, kita lanjut kriteria selanjutnya. Oke, untuk kriteria selanjutnya yaitu writability atau mudah ditulis ya. Artinya program dapat ditulis secara jelas, ringkas, cepat, dan benar. Kalau perlu, pastikan bahasa pemrograman pada program tersebut mendukung pemrograman berbasis objek atau object oriented ya, programming.
jadi OOP, yang mana akan sangat membantu proses development atau perkembangan program dalam skala besar dan sangat kompleks. Oke. Di sini pastikan bahasa pemrograman tersebut berorientasi pada objek. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi writability, yaitu simplicity, kesederhanaan, orthogonality, mendukung abstraksi. Oke, itu adalah kriteria yang kedua. Selanjutnya yaitu kriteria evaluasi untuk menguji program. Poin C yaitu reliability. Ya. Berbicara masalah reliability, tentunya kita akan membahas keunggulan. Nah, jadi artinya reliability itu adalah keunggulan dari sebuah program. Jika berbicara masalah keunggulan, pasti kita akan bertanya-tanya dan mencari review terlebih dahulu masalah fitur-fitur apa saja yang patut kita jadikan referensi sebelum memilih program. Program yang baik harus memiliki fitur-fitur yang spesial, lain dari yang lain dalam membantu proses development atau pengembangan. Jadi, kebanyakan end user itu akan memilih-milih atau untuk mereview ya, melihat dulu fitur-fitur apa saja yang unggul, apa saja yang perlu, dan apa saja yang menarik untuk dipergunakan atau sangat berguna ya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi reliability. Yang pertama adalah type checking, exception handling, restrict aliasing, readability, dan writability. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah cost, permasalahan biaya ya. Cost itu biaya. Merupakan salah satu faktor yang terpenting juga dalam mengambil keputusan program yang akan dipakai dalam membuat software ataupun aplikasi. Pikirkan matang-matang berapa biaya awal dan biaya berjalan yang akan kita tanggung jika menggunakan suatu program. Apakah program tersebut bersifat open source atau berlisensi? Apakah butuh membeli atau menyewa server khusus untuk menjalankan program yang dibuat dengan bahasa tersebut? Apakah sampai perlu memerlukan training programmer dan lain sebagainya. Jadi kriteria selanjutnya adalah cost ya, biaya. Merupakan salah satu faktor yang terpenting juga. Lanjut. Selanjutnya adalah robustness ya. Robustness maksudnya adalah kemampuan sebuah sistem komputer dalam menghadapi error ketika eksekusi program sedang dijalankan. Penerapan robustness ini dapat termasuk dalam hal apa saja. Salah satu contohnya adalah algoritma sebuah program. Ketika terjadi error, program tersebut masih dapat berjalan atau tidak. Fungsi-fungsi lainnya berpengaruh atau tidak. Jadi ketika terjadi error, apakah program tersebut masih bisa berjalan tanpa berhenti, atau program tersebut fungsi-fungsi lainnya terpengaruh atau tidak. Intinya itu program dapat diandalkan atau tidak ketika terjadi error atau failure. Guna mendapatkan algoritma yang robust ini tidak mudah, perlu dilakukan serangkaian tes dengan kombinasi berbagai kemungkinan input atau kondisi. Jadi dites-tes lagi, dicoba-coba lagi ya. Errornya seperti apa, failure-nya seperti apa, lalu pemecahan seperti apa, algoritmanya juga seperti apa. Oleh karena itu, ketika sebuah program disebut robust, maka kemungkinan besar program tersebut dapat diandalkan untuk melakukan task ya, sesuai fungsinya. Robust yang artinya perangkat lunak dapat mengikuti keinginan pengguna. Maksud dari robust perangkat lunak adalah kinerja atau hasil yang diharapkan meskipun dalam kondisi yang tidak ideal, seperti adanya gangguan yang tidak terkendali yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat lunak. Jadi perangkat lunak disebut robust itu ketika aplikasi atau program tersebut tetap berjalan walaupun terjadi error atau tidak sedang dalam keadaan ideal atau optimal. Oke, kita lanjut. Yang poin F adalah performance. Performance yaitu ukuran dari kinerja. Performance itu kinerja. Sebuah program yang dibuat dalam rangkaian sebuah tes untuk menguji sebuah program. Langkah ini yaitu langkah terakhir pada pengujian tersebut. Sebuah program harus memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan algoritma yang diperintahkan oleh pengguna. Jadi kriteria evaluasi selanjutnya adalah tentang performance ya, atau kinerjanya, untuk menguji kinerja sebuah program. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang software untuk menguji program. Jadi yang tadi adalah kriterianya, sekarang kita akan membahas tentang softwarenya ya untuk menguji program.
Pengujian adalah proses menjalankan program dengan maksud mencari kesalahan atau error. Kasus uji yang baik adalah kasus yang memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang belum diketahui. Jadi kesalahan yang belum diketahui ya, garis bawah ini ya. Pengujian dikatakan berhasil bila dapat memunculkan kesalahan yang belum diketahui. Jadi pengujian yang baik bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan, melainkan untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada pada program. Ini pengujian yang baik bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan ya, melainkan mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada pada program. Oke. Kita lanjut. Di poin A, pengertian pengujian perangkat lunak. Nah, berikut pengertian pengujian perangkat lunak menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Myers, proses menjalankan program dengan maksud menemukan kesalahan. Ini pengujian perangkat lunak ya, pengertiannya menurut para ahli. Yang kedua, menurut IEEE tahun 1990, proses sistem operasi atau komponen menurut kondisi tertentu, pengamatan atau pencatatan hasil dan mengevaluasi beberapa aspek sistem atau komponen. Yang ke B, proses analisis item perangkat lunak untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan yang diinginkan dan mengevaluasi fitur item perangkat lunak. Ya, lalu definisi selanjutnya adalah proses formal yang ditentukan oleh tim pengujian yang meliputi unit PL, beberapa unit PL terintegrasi atau seluruh package PL atau perangkat lunak yang ditentukan oleh program yang berjalan di komputer. Seluruh tes saling terkait dan adanya prosedur pengujian dan kasus pengujian. Ini menurut para ahli. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pengujian. Pengujian adalah proses menjalankan program dengan maksud mencari kesalahan atau error. Kasus uji yang baik adalah kasus yang memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang belum diketahui. Ini sama dengan yang sebelumnya, pengertian dari menguji program. Pengujian dikatakan berhasil bila dapat memunculkan kesalahan yang belum diketahui. Jadi pengujian yang baik bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan, tetapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada pada program. Itu adalah tujuan dari pengujian. Lalu yang C, kita lanjut. Cakupan pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak seharusnya menghabiskan waktu 30% sampai 40% dari total biaya pembangunan perangkat lunak. Pengujian merupakan bagian dari salah satu software verification dan validation yang merupakan bagian dari software quality assurance ya. Jadi di sini pengujian perangkat lunak hampir menghabiskan waktu 30% sampai 40% dari pembangunan perangkat lunak dari awal sampai jadi sebuah program yang baik ya, atau yang berhasil siap untuk dipasarkan. Pengujian perangkat lunak mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah strategi. Mengintegrasikan metode perancangan kasus uji dalam sekumpulan langkah yang direncanakan. Jadi harus mengatur strateginya dulu sebelum kita menguji program. Lalu yang kedua, metode pengujian mencakup perancangan kasus uji dengan menggunakan metode white box atau black box. Oke, kita lanjut. Nah, yang poin D, nah kita akan masuk ke softwarenya ya. Software untuk menguji aplikasi. Berikut beberapa software yang dapat menguji aplikasi. Yang pertama adalah Crystal Labs for C++. Suatu software yang dapat menghitung cyclomatic complexity terhadap suatu kode program berbasis bahasa C atau C++. Nah, ini C atau C++ itu adalah bahasa pemrograman ya. Nama softwarenya adalah Crystal Labs REVS for C++. Crystal REVS for C++ adalah suatu software yang menguji kode program yang menggunakan bahasa C++ atau C dengan menghasilkan flowchart. Flowchart itu diagram alir ya, diagram alir, dan menghitung cyclomatic complexity dari kode program tersebut berdasarkan complexity measure dari McCabe. Crystal REVS for C++ terintegrasi dengan beberapa fungsi seperti flowchart, rich tree, data flow, dokumentasi dengan bentuk HTML, auto formatting, Talks panel, serta comment panel pada suatu tools. Dengan menggunakan software ini kita dapat mengeksplor source code. Source code adalah sumber daya kodenya atau bahasa pemrograman yang sudah dirancang. Lalu di sini kita bisa mengeksplor atau menjelajah sintaks atau source code tersebut. Mengetahui flowchart untuk memahami atur logik dan fungsi kode program. Selain itu kita dapat mengetahui besarnya cyclomatic complexity
sehingga kita dapat menarik kesimpulan mengenai kode program yang telah kita buat. Apakah memiliki readability, artinya kode program yang telah kita buat mudah dibaca dan kita bisa fokus pada logik program yang telah kita buat. Jika tidak, maka sebaiknya kita mereview kembali kode program yang telah kita buat. Nah, di sini Crystal Leap RAVS for C++ ini terkait pada flowchart ya, dari mulai sampai selesai. Jadi apakah program tersebut mudah dibaca atau dipahami atau dengan flowchart tersebut. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah Autolt. Autolt adalah interpreter yang freeware atau gratis. Merupakan alternatif dari script TLT yang merupakan bawaan dari Windows NT. Script TLT digunakan untuk membuat script batch, naskah ya, kumpulan sintaks atau kode yang dibundling yang digunakan untuk mengotomatisasi pekerjaan administrator di lingkungan Windows NT. Prinsip kerja dari script TLT dan Autolt sangat sederhana. Kita cukup menuliskan urutan pekerjaan pada saat melakukan uji pada suatu program. Pertama kali jalankan aplikasi, kunci atau terus sampai dengan selesai. Langkah-langkah pengujian program cukup dituliskan ke dalam file text. File text ya. File text, jadi di sini bisa menggunakan Notepad, Notepad++, dan lain sebagainya. Tentu saja sebelumnya kita harus menjalankan program aplikasi. Kemudian setiap langkahnya kita tuliskan ke dalam Notepad. Notepad itu ada di komputer, bisa kita buka Notepad, lalu kita tuliskan langkah-langkah pengujian pada Notepad tersebut. Setelah kita memiliki file yang berisi script untuk menjalankan program tersebut, hal yang harus dilakukan adalah memerintahkan Autolt untuk menjalankan file script tersebut. Selanjutnya komputer langsung menjalankan semua urutan perintah tersebut. Autolt merupakan software yang khusus dikembangkan untuk melakukan automasi. Namun penggunanya bisa dikembangkan untuk membuat program yang digunakan untuk melakukan pengujian software yang diautomasi. Pengujian tidak perlu lagi melakukan proses pengujian secara manual. Dengan menjalankan program, memasukkan data, klik tombol A, tombol B, klik menu A atau menu B. Semuanya dapat dimasukkan ke dalam file. Pengujian bisa juga melakukan penjadwalan kepada komputer untuk menjalankan file script yang berisi urutan kita melakukan pengujian program. Fasilitas otomasi program di lingkungan Windows NT ini sudah ada sejak 1998. Autolt merupakan software baru beberapa tahun, tetapi tetap dikembangkan, sedangkan script TLT sudah tidak dikembangkan. Oke, itu adalah yang kedua ya, software untuk menguji program yang namanya adalah Autolt. Kita lanjut. Yang ketiga adalah Buffer Zone. Buffer zone, selain antivirus, kita masih memiliki strategi cadangan untuk mengamankan perangkat komputer dan aset data kita. Sistem sandbox. Nah, sandbox itu seperti folder yang dirahasiakan ya, atau wadah yang dirahasiakan untuk menyimpan sebuah aset-aset penting. Nah, sistem sandbox adalah jawabannya. Jika sebelumnya kita pernah mengenal sandbox yang berbayar, sekarang kami kabarkan kehadiran perangkat lunak serupa. Kehadiran perangkat lunak serupa yang sampai saat ini artikel ini ditulis masih bersifat freeware atau gratis, yaitu Buffer Zone keluaran Trustware. Nah, ini sandbox, jadi yang bersifat freeware atau gratis. Saat diinstal akan membentuk lingkungan virtual yang terisolasi di direktori C. Foldernya adalah virtual. Direktori C, foldernya adalah virtual, yang akan menampung segala macam berkas yang terhubung atau diterima dari lingkungan luar, jaringan lokal, internet, maupun media simpan portable. Driver DVD, ROM, dan USB flash disk juga terproteksi oleh Buffer Zone. Secara default atau bawaan, Buffer Zone akan aktif setiap kali sistem operasi Windows dijalankan. Namun, tentu saja kita dapat mengaturnya menjadi lain melalui menu Start, lalu Run, pilih Run ya, ketik msconfig dan tekan Enter, lalu hilangkan tanda cek pada daemon Buffer Zone dalam tab Startup, klik tombol F5 dan OK. Jadi kita juga dapat menguji sebuah program yang belum tentu aman dengan mengarahkan directory instalasinya pada C, folder virtual, lalu folder untrusted, lalu folder C underscore, lalu folder program files. Ini adalah alamat dari direktorinya ya, direktori instalasi. Jika sebelum instalasi pengujian software tersebut Buffer Zone sudah dijalankan,
Secara otomatis, instalasi software baru akan diletakkan pada direktur virtual tersebut. Lingkungan virtual tersebut dapat dihapus dan dibentuk kembali dengan mudah. Tentu saja jika di dalamnya tertempel malware akan ikut terhapus. Secara default bawaan, Buffer Zone akan mendeteksi aplikasi-aplikasi yang rentan menjadi jalan masuk malware, misalnya web browser, instant messengers, dan lain-lain. Oke, itu adalah aplikasi yang ketiga yang sifatnya adalah freeware atau gratis ya. Freeware, gratis untuk digunakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya poin ketiga yaitu standar pembuatan software. Menurut definisi dalam Steve McConnell, kode komplit membagi perangkat lunak ke dalam dua hal, yaitu internal dan external quality characteristics. Karakteristik kualitas eksternal merupakan bagian-bagian dari suatu produk yang berhubungan dengan para pemakainya. Adapun karakteristik kualitas internal tidak secara langsung berhubungan dengan pemakai. Software quality didefinisikan sebagai kesesuaian yang diharapkan pada semua software yang dibangun dalam hal fungsi software yang diutamakan dan unjuk kerja software. Standar pembangunan software yang terdokumentasi dan karakteristik yang ditunjukkan oleh software. Definisi ini menekankan pada tiga hal, yaitu sebagai berikut. Pertama, kebutuhan software adalah fondasi ukuran kualitas software. Jika software tidak sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, maka kualitas pun kurang. Lalu yang kedua, jika menggunakan suatu standar untuk membangun software tidak memenuhi standar tersebut, maka dianggap kurang berkualitas. Yang selanjutnya adalah seringkali ada kualitas secara langsung diutarakan atau tersirat, seperti kemudahan penggunaan dan pemeliharaan yang baik. Kualitas software dipertanyakan jika tidak memenuhi kebutuhan ini. Oke, kita lanjut. Yang keempat, pengukuran kualitas perangkat lunak. Oke, kita akan baca dulu teksnya. Sistem dari kualitas perangkat lunak terintegrasi dalam tiga disiplin aplikasi, yaitu permodelan proses pengembangan atau proses, permodelan pengukuran produk atau produk, serta pemodelan manajemen dan interaksi manusia atau human. Pemahaman suatu disiplin melibatkan pembangunan model, pengujian dan pelajaran untuk dipahami dalam aplikasi yang nyata. Pengembangan kualitas prima, seperangkat lunak harus berhadapan dengan unsur-unsur matriks berikut. Ini adalah matriksnya ya. Untuk pengembangan kualitas prima ada model, terus kurung kurawa, ada model, terus dalam kurungnya M kali proses, M kali produk, lalu M kali human untuk model. Lalu untuk testingnya adalah dalam kurung T, proses produk human sama dengan T proses, lalu T bintang produk, lalu T bintang human. Jadi semuanya. Data D bintang atau dikalikan dengan proses, D dikalikan dengan produk, lalu D dikalikan dengan human. Oke, di sini jadi hanya menampilkan ke matriks data. Lanjut, pengintegrasian dari semua unsur-unsur sistem kualitas memerlukan suatu model. Permasalahannya untuk diperbaiki oleh dua model, yaitu penanganan kompleksitas dalam disiplin dari sistem kualitas dan unsur-unsurnya, serta penunjukan beberapa kelemahan dari model exciting proses, kompleksitas proses pengembangan dan dokumentasinya, serta perubahan dokumentasi selama pemeliharaan adalah permasalahan penting dalam peningkatan kualitas. Lalu dokumentasi yang dievaluasi sangat banyak dan kompleks. Oleh karena itu, hubungan kompleksitas antara produk data teknis, dokumentasi perencanaan, pengujian kebutuhan, dan tahapan unsur-unsur file cycle pengembangan yang berbeda mengakibatkan komputasi ini sulit untuk dievaluasi dalam meyakinkan semua aktivitas telah cukup dikerjakan. Dokumentasi menyediakan komunikasi antara semua kelompok terkait dengan pengembangannya dan kendali proses tersebut. Oke, kita lanjut. Yang kelima, oke, ini adalah poin kelima yang terakhir ya. Yang kelima, faktor dan kriteria kualitas program. Kualitas perangkat lunak dapat dilihat dari sudut pandang proses pengembangan perangkat lunak atau proses dan hasil produk yang dihasilkan atau produk. Penilaian ini tentu berorientasi akhir kebagian suatu perangkat lunak dapat dikembangkan.
sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Oke. Jadi di sini berorientasi akhir ke bagian suatu perangkat lunak yang dapat dikembangkan kembali atau disempurnakan kembali ya. Selanjutnya, pendekatan engineering menginginkan bahwa kualitas perangkat lunak ini dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang mudah dipahami oleh manusia. Oleh karena itu perlu ditentukan parameter atau atribut pengukuran. Menurut taksonomi McCall, atribut tersusun secara hierarki atau dari level atas ke level bawah, di mana level atas high level atribut disebut faktor-faktor dalam kurung faktor, level bawah dalam kurung namanya low level atribut disebut dengan kriteria atau kriteria. Faktor menunjukkan atribut kualitas produk dilihat dari sudut pandang pengguna. Adapun kriteria adalah parameter kualitas produk dilihat dari sudut pandang perangkat lunaknya sendiri. Faktor dan kriteria ini memiliki hubungan sebab akibat, cause effect ya. Untuk video kali ini cukup pembahasannya tentang kualitas program atau source code, yaitu pengujian kualitas program atau source code. Nanti kita akan lanjut ke bab selanjutnya ya, untuk kelas 12. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.